what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. Halo semuanya, selamat datang dalam sesi pembelajaran pendidikan jasmani dan kebugaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu permainan tradisional dari Indonesia yang memiliki nilai budaya dan manfaat yang sangat penting, yaitu Gobak Sodor. Di dalam video ini tidak hanya terdapat saya, Aurat Prihatini, tetapi ada rekan-rekan saya juga, yaitu saya, Madia Adnurona. Gobak Sodor merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia yang telah diwariskan secara turun-menurun dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Permainan ini dimainkan oleh dua kelompok di lapangan yang dibagi menjadi beberapa bagian dengan garis berbentuk kotak. Dalam permainan ini ada satu tim yang bertugas menjaga dan ada satu tim lagi menjadi penghalang lawan. Sedangkan tim lainnya itu berusaha melewati penjagaan dari garis awal sampai akhir, lalu kembali lagi ke tempat semula tanpa tersentuh oleh penjaga. Walaupun terlihat sederhana, permainan Gobak Sodor ini mengajarkan kita untuk kerjasama, kebersamaan, dan merupakan bagian dari budaya yang perlu kita jaga. saya, Alisa Nur Laili Rahmadewi. Permainan Gobak Sodor tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki berbagai tujuan yang penting. Dari aspek fisik, permainan ini dapat melatih kelincahan, kekuatan, daya tahan tubuh, serta koordinasi gerak. Kemudian ada aspek kognitif. Pada permainan ini, pemain dituntut untuk berpikir secara cepat, menyusun strategi, serta mengambil keputusan secara tepat dalam situasi yang dinamis. Dan yang terakhir ada aspek sosial dan karakter. Permainan ini dapat mengajarkan pentingnya kerjasama tim, komunikasi yang efektif, serta menumbuhkan sikap sportivitas, disiplin, tanggung jawab, dan saling menghargai antar pemain. Saya, Aulia Ulfa Salsabila. Sebelum permainan Gobak Sodor dimulai, hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah area bermain. Lapangan yang digunakan cukup berupa area terbuka dan rata. Kemudian dibagi menjadi beberapa bagian menggunakan garis-garis yang membentuk kotak sebagai jalur permainan. Satu, dua, tiga. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak usia sekolah dasar. Namun sebenarnya bisa dimainkan oleh siapa saja. Garis lapangan dapat dibuat menggunakan kapur, tali, atau alat sederhana lainnya sesuai dengan kondisi tempat yang tersedia. Setelah area permainan siap, para pemain dibagi menjadi dua tim. Lalu, penentuan peran sebagai penjaga atau penyerang dapat dilakukan melalui undian sederhana seperti pinsut agar permainan berlangsung secara adil. Dengan persiapan yang sederhana ini, permainan Gobak Sodor sudah dapat dilakukan dengan lancar dan menyenangkan. Saya, Anissa Diah Ayu Kurniadi. Permainan Gobak Sodor membutuhkan lapangan yang cukup luas, berbentuk persegi panjang, dan dibagi menjadi beberapa kotak dan berupa peta menggunakan garis-garis. Pemain dibagi menjadi dua tim, masing-masing terdiri dari sekitar 3 hingga 5 orang, tergantung jumlah pemain yang tersedia. Salah satu tim akan menjadi tim penjaga, sedangkan tim yang lainnya menjadi tim penyerang. Tim penjaga bertugas menjaga garis horizontal dan vertikal. Mereka tidak boleh keluar dari garis yang dijaganya, namun boleh bergerak sepanjang garis tersebut untuk menghadang lawan. Nah, sementara itu penyerang harus berusaha melewati setiap garis penjagaan dari garis awal menuju garis akhir. Setelah mencapai garis akhir, mereka harus kembali lagi ke titik awal tanpa tersentuh oleh penjaga untuk mendapatkan poin. Permainan dimulai setelah semua pemain menyepakati aturan dan posisinya masing-masing. Selanjutnya, dalam permainan Gobak Sodor terdapat beberapa aturan penting yang harus dipatuhi. Di antaranya yaitu yang pertama, penjaga hanya boleh bergerak di sepanjang garis yang dijaganya dan tidak boleh keluar dari garis tersebut.
Lalu yang kedua, penjaga hanya diperbolehkan menyentuh pemain lawan dengan tangan dan tidak boleh melakukan tindakan yang berbahaya. Yang ketiga, pemain penyerang yang tersentuh oleh penjaga akan dianggap gugur. Dan yang keempat, pemain penyerang yang sudah masuk ke area permainan tidak boleh kembali keluar sebelum menyelesaikan permainan. Jika ada pemain yang melanggar aturan, maka permain tersebut dianggap gugur dan permainan dapat berlanjut atau berganti peran. Saya punya Luana. 1. Kemenangan dalam permainan gobak sodor ditentukan dari keberhasilan tim penyerang. 2. Tim penyerang akan memperoleh 1 poin apabila berhasil melewati penjagaan hingga mencapai garis akhir. Yang ketiga, apabila pemain berhasil kembali ke garis awal setelah mencapai garis akhir tanpa tersentuh, maka tim akan memperoleh 2 poin. Yang keempat, poin hanya dihitung apabila seluruh bagian tubuh pemain telah melewati garis secara sempurna. Yang kelima, jika terjadi skor yang sama, maka penentuan pemenang dapat dilihat dari waktu tercepat dalam menyelesaikan permainan. Dan saya Fulazam. Sebagai penutup, gobak sodor bukan hanya sekadar permainan tradisional, tapi juga sarana pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan fisik, strategi berpikir, serta membangun karakter melalui kerjasama dan sportivitas. Dan saya Eca Ainulis. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita ikut melestarikan permainan tradisional ini sebagai bagian budaya bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kakak